Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Memperbaiki kesenjangan. Haftorah Sabat Sufah diambil dari kitab Hosea pasal 14 ayat 1 sampai 10. Haftorah pertobatan ini mengajarkan kita tentang memperbaiki celah antara kepala kita dan sisa keberadaan kita, antara cahaya tak terbatas Hashem dan wahyunya di dunia. Baca terus untuk mengetahui tentang karakteristik feminin dari Teshuvah atau pertobatan. Semoga Anda mendapatkan Teshuvah terhebat kembali ke diri Anda, yang penting, yang selaras dengan cahaya tak terbatas Hashem. Bagian pertama, melahirkan sampai tahun yang akan datang. Selama 10 hari pertobatan, kita membaca Haftorah khusus tentang Teshuvah dari kitab Hosea. Kembalilah hai Israel ke Hashem Tuhanmu, karena kamu telah jatuh karena dosamu. Di dalam kitab Hosea pasal 14 ayat 2. 10 hari pertobatan melahirkan sepanjang tahun dan menjadi masa inkubasi bagi semua tindakan, ucapan, dan pikiran kita sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat ini kami dipanggil untuk kembali ke Hashem dan menjadi yang terbaik. Kedekatan dengan Hashem yang dapat kita capai sekarang akan mempengaruhi tingkat kesadaran spiritual kita setiap hari di tahun yang akan datang. Seperti halnya seorang ibu yang melahirkan dapat memperoleh manfaat dari pelatih persalinan, begitu pula selama waktu ini. Disarankan untuk mencari para rabi dan mentor kami untuk mendapatkan nasihat dan peningkatan spiritual. Yang berikutnya, mengembalikan heh. Kata untuk pertobatan, Teshuvah, dapat diterapkan berarti Teshuvhe. Kembalikan he dalam 4 huruf nama Hashem yang terdiri dari huruf Ibrani, Yud, He, Vav, dan He. Masing-masing dari 10 sefirot sesuai dengan salah satu huruf dalam nama suci ini. Yud sesuai dengan Sefirah disebut Kokmah atau kebijaksanaan, sedangkan Heh pertama sesuai dengan Binah, wawasan analitik. Vav dikaitkan dengan 6 Sefirot tengah dari Keset atau kebaikan, ke Yesod atau yayasan, sedangkan Heh terakhir sesuai dengan Malkut. Menurut Arizal, dosa antara Heh terakhir dan 3 huruf tersisa atas nama Hashem, hal ini dapat diatasi dengan Teshuvah, yang menyebabkan Heh kembali ke tempat yang semestinya. Bagian berikutnya, menyembuhkan celah antara langit dan bumi. Pemisahan He yang lebih rendah dari nama Hashem dimanifestasikan oleh pemisahan antara spiritual dan fisik, niat baik kita dan tindakan suci kita. Alasan utama Amalek, musuh bebuyutan Israel, adalah memisahkan antara langit dan bumi, antara Hashem dan dunia. Saat kita bergerak lebih dalam ke era mesianik, kesenjangan antara langit dan bumi secara bertahap disembuhkan. Misalnya, di zaman kita mengalami kebangkitan besar tentang makan dengan sadar. Saat terlibat dalam tindakan yang paling bersifat fisik, seseorang harus bercita-cita untuk terhubung dengan Hashem, sumber spiritualnya. Menurut Rebe dari Biala, melalui makan suci, seseorang dapat mencapai perbaikan spiritual yang lebih besar daripada melalui tefilah atau doa. Mungkin alasan untuk ini adalah bahwa melalui menghubungkan fisik dengan spiritual kita, memperbaiki celah antara He dalam nama Hashem dan sisa hurufnya. Bagian yang berikutnya, 2 kali lipat kembali untuk memperbaiki tindakan dan perasaan. Reisit Kakma menjelaskan bahwa ada 2 jenis Teshuvah. Teshuvah bawah sesuai dengan He terakhir dari nama Hashem, sedangkan Teshuvah atas sesuai dengan He yang pertama dari nama Hashem. Teshuvah bawah memiliki kekuatan untuk memberantas dosa dan dimotivasi oleh rasa takut. Namun, Teshuvah yang lebih tinggi yang dimotivasi oleh cinta memiliki kekuatan untuk mengubah dosa menjadi pahala. Malbi menjelaskan bahwa Nabi mendesak kita untuk kembali 2 kali sesuai dengan 2 jenis Teshuvah ini. Teshuvah bawah dijelaskan dalam ayat 2 sebagai sampai Hashem. Sedangkan Teshuvah yang lebih tinggi dalam ayat berikut bahwa kata-kata bersamamu dan kembali ke Hashem.
Kata-kata yang harus kita bawa adalah laporan dari perbuatan baik yang kita lakukan melalui Teshuvah bawah, yang akan mendorong kita untuk kembali atau bertobat untuk kedua kalinya pada tingkat yang lebih dalam, menembus kulup hati kita yang menghalangi kita untuk merasakan cinta Hashem. Melalui Teshuvah tertinggi ini, kita akan menjadi saluran yang murni, siap untuk bernubuat sesuai dengan keinginan Hashem. Hanya dengan begitu, Hashem akan mengampuni semua dosa, termasuk dosa yang tidak disengaja. Terlebih lagi, Dia akan mengambil yang baik. Ini adalah dosa yang sekarang telah diubah menjadi pahala dan menjadi benar-benar baik. Bagian terakhir, sifat feminin dari pertobatan dan kelahiran kembali. Dua he dalam nama Hashem dianggap sebagai huruf feminin dibandingkan dengan huruf yud dan vav yang maskulin. Bentuk kedua huruf maskulin itu linear. Yud membentuk garis kecil dan vav berupa garis lurus yang diperpanjang. Namun he lebih luas dan lebih kompleks dengan bukaan di bawah dan di atas. Menjadi lurus adalah kebajikan maskulin. Ini termasuk tetap berada dalam garis lurus dari batas waktu dan ruang yang tepat, seperti yang dipersyaratkan oleh mitzvot yang berdoa positif, seperti berdoa di minyan, pada waktu yang ditentukan dan mengguncang lulav setiap hari selama liburan Sukkot. Mengangkat diri sendiri setelah jatuh adalah kualitas feminin. Wanita yang mengalami perubahan siklik alami adalah ibu dari penemuan, perubahan positif, dan transformasi. Fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan berpikir di luar kotak yang digunakan dalam proses Teshuvah. Rutinitas yang tidak sehat dan gagal diubah sesuai dengan itu. Ibu adalah simpanan Teshuvah yang melaluinya kita melahirkan diri kita yang mudah. Pernapasan juga penting dalam proses melahirkan. Karena itu, suratnya he yang memiliki suara nafas yang dijiwai dengan kekuatan prokreasi, agar istri Abraham, Sarah, bisa melahirkan, yud maskulin dari nama sebelumnya ditukar dengan persalinan feminin he. Nafas yang sama dari surat he yang mendahului masing-masing dari 10 ucapan yang melahirkan dunia, Hashem memang menciptakan dunia ini dengan huruf he. Sama seperti he terbuka di atas, demikian pula dunia ini terbuka bagi mereka yang kembali ke Teshuvah. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila video ini memberkati Anda, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.